Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Wiwin, Mbak Ayu Kaila, Mbak Yani, Mbak Syafrina, Mbak Fitri. Assalamualaikum sahabat-sahabat solihah. Ada dokter gigiku tercinta Mbak Era. Ada pamanku, ada Mbak Nisa, ada Mbak Zuhra. Masya Allah. Assalamualaikum teman-teman. Ada Mbak Devi, Mbak Maria Tristiana. Assalamualaikum semuanya teman-teman. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Lagi pada di mana? Ada di manakah ini? Lagi pada di rumah, lagi pada di kantor, lagi on the way ke satu tempat. Semoga semuanya dalam kondisi sehat, semoga semuanya dalam kondisi bahagia, dan semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat solihah, sambil menunggu yang lain ikut masuk dan bergabung di live IG ini, saya informasikan kepada teman-teman, insya Allah hari ini kita akan berbincang bersama dengan satu wanita yang masih sangat muda, sama kayak saya, umurnya cuma beda 3 bulan 10 hari gitu ya. Itu insya Allah kita akan berbincang bersama dengan beliau hari ini dan akan ngobrol tentang kegiatan beliau sehari-hari, kemudian apa yang proyek-proyek terbaru yang insya Allah akan beliau kerjakan, dan juga yang pasti kita akan mendengarkan kisah beliau bagaimana akhirnya memutuskan untuk menutup aurat. Dia adalah Mbak Nabilah Ayu. Bagi teman-teman nanti bisa follow Instagramnya beliau yang kebetulan belum follow ya, @nblh.ayu. Mbak Nabilah ini adalah ex-membernya JKT48. Ya, JKT48 tahu kan? Ya, kalau JKT48-nya teman-teman tahu ya. Nah, siapa nih membernya atau personilnya JKT48 yang teman-teman kenal, yang teman-teman tahu? Boleh tulis di kolom komen ya. Kalau saya kenalnya Mbak Melody, terus juga Mbak Nabilah Ayu. Yang lainnya saking banyaknya saya nggak kenal satu-satu. Masya Allah, dan Masya Allah ya teman-teman ini, teman-teman JKT48, Masya Allah semua, Masya Allah. Ada beberapa dari mereka yang sekarang sudah menutup auratnya. Kita doakan semoga tetap istiqomah di dalam jalan hijrah ini teman-teman. Dan hari ini kita akan berbincang dengan Mbak Nabilah Ayunya. Insya Allah mudah-mudahan nanti di lain waktu kita bisa berbincang dengan Mbak Melodinya ya. Memang mungkin dibandingkan dengan kita ya teman-teman, dibandingkan dengan kita, mereka berdua mungkin belum terlalu lama memutuskan untuk berhijrah, tetapi kisahnya pasti bisa menjadi pelajaran buat kita. Usianya masih muda banget loh, karirnya juga lagi cemerlang-cemerlangnya loh, kok mau-maunya memutuskan untuk berhijrah di saat karirnya lagi gemerlap-gemerlapnya. Sebelum saya mengundang Mbak Nabilah Ayu ikut bergabung bersama dengan kita, saya mau cek ombak dulu. Siapakah di antara teman-teman di sini yang sudah bergabung untuk ikut di acara Amazing Muharram? Siapakah di antara teman-teman di sini yang sudah bergabung untuk ikut bergabung di acara Amazing Muharram? Boleh tulis di kolom komen ya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi teman-teman yang kebetulan belum fitri.li yang belum mendaftar di acara Amazing Muharram, boleh langsung daftar ke link yang sudah saya sematkan, atau teman-teman bisa DM juga langsung ke @amazingmuharram. Teman-teman bisa langsung DM ke @amazingmuharram, dan teman-teman juga bisa langsung klik link yang sudah saya tuliskan di situ. Gampang sekali, cuma bit.ly/US. US itu siapa? US itu Ummu Sajat ya. Pastikan teman-teman bergabung. Kenapa? Karena kalau teman-teman pakai linknya bit.ly/US,
itu ada diskon 25%. Mbak Devita bilang, "Umi, aku belum." Mbak Devita, cepetan. Itu ada apa namanya? Ada link bit.ly/US itu nanti kalau teman-teman masuk ke situ secara otomatis akan mendapatkan diskon 25%. Hari gini diskon 25%, ikut acara Amazing Muharram. Allah, jangan sampai dilewatkan. Ya, ketemu ya di acara Amazing Muharram. Saya mau langsung undang Mbak Nabila Ayu. Alhamdulillah beliau sudah bergabung bersama dengan kita. Saya udah gak sabar ingin mendengar cerita beliau. Ini sebetulnya kali pertama saya bertemu dengan Mbak Nabila Ayu. Sama seperti kali pertama juga waktu itu saya bertemu dengan Mbak Zizi Syahab, teman-teman. Mudah-mudahan obrolan kita hari ini menjadi obrolan yang penuh hikmah dan menjadi ilmu buat kita sama-sama ya. Bismillah ya, kita undang Mbak Nabila Ayu bersama dengan kita. Bismillah, bismillah. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kamu kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat, Masya Allah, Mbak Nabila. Mbak Nabila sehat? Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Mbak Nabila, boleh dulu sapa-sapa teman-teman yang ada di sini? Ya, halo teman-teman, Assalamualaikum. Aku Nabila. Salam kenal ya. Mungkin ada juga Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pasti ada followernya Mbak Nabila juga yang ada di sini. Assalamualaikum followernya Mbak Nabila. Saya Umu Sajat. Umur saya cuma beda 3 bulan 10 hari dari Mbak Nabila. Ya. Masya Allah. Mbak Nabila, suara saya terdengar jelas? Iya, terdengar Kak Umu. Alhamdulillah, terdengar jelas. Nah, ini lagi di mana Mbak? Alhamdulillah ini lagi di rumah, di rumah aja. Lagi di rumah. Masya Allah. Nih ya, teman-teman sekalian, bagi yang hari ini ikut live IG ini, mudah-mudahan obrolan kami berdua nanti, insya Allah bermanfaat mudah-mudahan ya buat teman-teman. Dan pastikan teman-teman mengikuti sampai selesai, insya Allah akan ada banyak sekali hikmah yang bisa didapatkan. Ini pertama kali saya ketemu dengan Mbak Nabila di sini nih, di live IG ini nih teman-teman, ini baru pertama kalinya. Atas rekomendasi dari Mbak Tika Kartika Putri. Masya Allah itu wanita luar biasa banget, jadi jembatan-jembatan kebaikan insya Allah buat orang lain. Terus beliau bilang, Umu harus undang live IG Nabila Ayu gitu. Kenapa? Itu keren banget, maksudnya umurnya masih muda banget, terus udah mutusin untuk nutup aurat, Umi mesti undang gitu kan. Siap, saya bilang gitu. Saya juga sebetulnya udah pengen undang, cuma nggak tahu gimana cara ngubunginnya. Saya bilang itu, Masya Allah, lewat wasilahnya Mbak Kartika Putri. Nah, teman-teman, ini pertama kali kita mau nanya dulu kabarnya Mbak Nabila. Sekarang aktivitasnya apa saja nih Mbak? Apa aja lah yang lagi dikerjain sekarang? Alhamdulillah kalau sekarang aku lagi sibuk untuk nyusun skripsi karena kan aku udah semester akhir kuliahnya. Terus juga sekarang kalau misalnya syuting yang kayak bener-bener film atau sinetron kan mungkin karena aku juga lagi baru berhijab ya, mungkin kan emang nggak, maksudnya lagi apa ya, lagi proses ya ya, jadi nggak mungkin kan langsung ada aja gitu kan. Paling aku acara TV itu sih Jadi sekarang lagi sibuk nyiapin skripsi ya, nyelesain skripsi ya? Lagi fokus ke situ ya. Mudah-mudahan skripsinya cepat selesai ya Mbak. Ilmunya manfaat untuk umat. Amin ya Allah. Amin. Ngambil jurusan apa Mbak Nabila? Alhamdulillah hukum ambilnya. Allahu Akbar. Mudah-mudahan dengan hadirnya Nabilah Ayu nanti di kancah perhukuman di Indonesia akan membuat hukum di Indonesia lebih tajam ke atas dan ke bawah. Enggak tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ups, ya enggak kayak gitu ya, teman-teman. Amin, amin, amin. Mbak Nabila, ini teman-teman di sini juga mungkin ada yang baru melihat untuk pertama kalinya perubahan yang terjadi pada Mbak Nabila ya. Boleh cerita dulu kepada kita semua di sini
apa yang kemudian menjadi alasan kenapa akhirnya memutuskan untuk menutup aurat? Ya, Mila Umi. Jadi aku ya sebenarnya memang seharusnya juga ya wanita Muslim itu menutup auratnya dengan berhijab kan ya. Tapi mungkin setiap orang punya proses yang berbeda untuk sampai bisa ada di tahap ini kan Umu. Nah kalau aku pribadi memang jauh sebelum aku berhijab itu dari SMA, kebetulan SMA aku itu SMA negeri, tapi kebetulan teman-teman aku tuh sekolah apa kerudungnya tuh yang masya Allah syar'i banget semuanya, terus emang berhijab semua rata-rata kan. Terus aku juga kadang-kadang suka malu ya, ih kok aku belum berhijab gitu. Cuman emang mungkin belum 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 apa ya, mungkin belum ada kepikiran untuk berhijab lah gitu kan. Tapi setelah kuliah aku kebetulan emang sering juga kalau misalnya keluar rumah berhijab gitu, walaupun aku tidak memposting di sosial media gitu ya, tapi karena kan perubahan apalagi seorang public figure mungkin ada susah ya Umi, takutnya nanti kita nggak tahu sewaktu-waktu dibuka lagi hijabnya. Aku takut banget kayak gitu kan. Jadi untuk diposting di sosial media tuh aku masih kayak kadang-kadang aja gitu. Nah kebetulan di pandemi seperti ini kan emang udah banyak juga yang berpulang kan ke rahmatullah ya, maksudnya dipanggil oleh Allah gitu. Salah satu keluargaku ayahnya kakak ipar aku juga meninggal kan, dan aku sempat kaget juga, maksudnya kayak masya Allah banget ya, maksudnya umur tuh nggak ada yang tahu gitu ya, maksudnya ya kita nggak pernah tahu kapan kita dipanggil ya kan. Jadi aku berpikir dengan aku dikasih nikmat yang begitu luar biasa, aku dikasih nafas yang masih bisa bernafas ya Umi ya, maksudnya masih ada di dunia ini, papa mama masih lengkap sehat semua. Aku udah ngerasa Allah sayang banget sama aku ya gitu, Allah sayang banget sama aku, kenapa aku nggak bisa untuk berubah untuk Allah gitu, berubah lebih baik untuk Allah gitu, menjadi hambanya yang baik. Karena setiap manusia pasti punya dosa ya Umi ya, tapi aku pengen berubah lebih baik ya semata-mata karena Allah insya Allah. Dan yang kedua aku juga pengen untuk menolong ayah ibuku supaya insya Allah masuk surga gitu, singkatnya gitu Om. Iya, jadi belajar dari apa ya, belajar dari apa yang Mbak Nabilah lihat belakangan ini ya. Begitu banyaknya orang yang meninggal baik dalam kondisi positif COVID atau tidak, tapi memang kita menerima kabar ya. Hampir setiap hari gitu kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rojiun pada saat beberapa bulan belakangan ini ya Mbak dan teman-teman juga yang ada di sini. Dan itu memang harusnya menjadi pengingat terbesar kita. Jadi teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Rasul sendiri juga mengatakan bahwa manusia yang cerdas itu bukan manusia yang IPK-nya 4, bukan. Bukan manusia yang jago matematika menang olimpiade fisika internasional, bukan. Manusia yang cerdas atau manusia yang pintar itu adalah yang dia selalu mengingat kematian dan sadar kalau yang namanya ajal itu bakal datang dan belajar dari berita-berita yang ada di sekitarnya. Ya Allah, makin banyak yang meninggal, bentar lagi giliran aku. Nah, kesadaran itulah yang membuat dia terkategori sebagai orang yang cerdas. Sehingga dengan sadarnya dia, dengan taunya dia, dan dengan ngehnya dia kalau umur dia itu ada batasnya, maka dia segera memilih jalan untuk kembali kepada fitrahnya. Kalau seorang wanita berarti fitrahnya kita salah satunya adalah menutup aurat, gitu ya teman-teman. Kemudian fitrah manusia yang lain adalah seharusnya dia berkata yang baik. Nah, bagi teman-teman di sini yang lagi pada komen-komen nih, saya perhatikan komen-komennya, tolong ya komennya yang baik gitu. Kalau kita melihat ada orang yang melakukan perubahan ke arah yang baik, tolong jangan dihakimi, tolong jangan diomongin, apalagi dijadikan sebagai bahan taruhan. Ingat loh, apa yang teman-teman sampaikan, apa yang teman-teman bilang, itu menunjukkan kualitas diri teman-teman semuanya. Dari komen-komentar teman-teman, saya sudah bisa menilai teman-teman seperti apa. Jadi, tolong berkomen yang baik. Kalau teman-teman nggak suka dengan live IG ini, teman-teman bisa left ya. Saya nggak mau di sini ada orang-orang yang yang lisannya kotor, yang ngomongin orang, kemudian yang ngomong yang nggak baik gitu ya. Saya nggak mau, jadi mendingan teman-teman left aja dari sini gitu ya. Karena ini adalah tempatnya untuk belajar menuntut ilmu, dan teman-teman tahu kalau majelis ilmu seperti ini, walaupun forumnya lagi nggak formal ya, ini majelis ilmu teman-teman, ini tuh taman surga. Jadi
nggak ada ceritanya taman surga itu diisi oleh orang-orang yang mulutnya nggak baik. Jadi kalau teman-teman, sekali lagi saya ingatkan, teman-teman yang mulutnya nggak baik, mendingan teman-teman live group aja, ya nggak apa-apa, gitu ya. Nah, jadi ini yang menjadi salah satu alasan terbesar ya Mbak Nabilah akhirnya memutuskan untuk menutup aurat ya, karena Iya, melihat banyaknya orang-orang yang sudah meninggal dunia. Kemudian yang kedua adalah sangat ingin birrul walidain ya, sangat ingin bakti sama orang tua ya. ya pastinya umum. Kan kita sebagai Iya, sebagai kita nggak pernah bisa membalas kasih sayang orang tua apapun. Mau kita kasih iya, rumah, mau kita kasih mobil, mau kita kasih harta sekalipun itu tidak akan pernah bisa membalas kasih sayang orang tua. Jadi salah satunya ya menjadi anak yang soleh dan soleha, insya Allah bisa membawa papa mama ke surganya Allah, itu aku bahagia banget. Pasti udah buat papa mama bahagia juga. iya, betul, betul banget. Dan ini mirip kayak kisahnya Mbak Zizi Syahab juga. Beliau juga waktu itu memutuskan untuk menutup aurat juga karena lihat satu artikel kata beliau, kemudian di situ beliau baca bahwa seorang wanita yang dia belum menutup auratnya, maka eh, apa namanya itu akan menjadi halangan bagi orang tuanya, terutama ayahnya, untuk bisa memasuki ke surganya Allah gitu. Karena apa? Karena dia masih belum menutup aurat, dan itu dia ngerasa bersalah banget waktu itu. Berarti aku udah apa ya, sudah lama banget membiarkan ayah gitu nggak bisa mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan surganya Allah karena aku belum menutup aurat pada saat itu. Akhirnya juga beliau memutuskan untuk menutup aurat, salah satu alasannya adalah karena itu. Dan mudah-mudahan teman-teman di sini, para teman-teman wanita yang ada di sini juga, mudah-mudahan alasan kita semua untuk menutup aurat, pertama adalah pasti karena Allah, yang kedua adalah karena ingin bakti menjadi anak ya. Kemudian mungkin bagi teman-teman yang sudah bersuami di sini juga untuk memudahkan langkah-langkah suami kita nanti untuk memasuki surganya Allah. Dan yang pastinya juga memudahkan langkah kita gitu untuk dapetin surganya Allah juga. Kenapa? Karena kita berikhtiar untuk lebih taat pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Mbak Nabila, setelah berhijab, eh, ada nggak perasaan takut, khawatir, nggak akan dapat job dan lain sebagainya? Kayak sekarang ya, kayak tadi Mbak Nabila bilang juga, ini setelah menutup aurat tuh ternyata apa bisa dibilang tidak ada pekerjaan gitu ya, atau sangat sedikit pekerjaan gitu, ada talk show dan lain sebagainya gitu. Tapi pernah nggak ngerasa, atau mungkin saat ini juga merasa itu gitu, agak khawatir atau takut gitu akan kehilangan pekerjaan? Ya Bismillah, kalau untuk takut kehilangan pekerjaan, jujur dari pertama kali aku juga baru banget, benar-benar baru kayak bulan inilah mantepin hatinya gitu ya, benar-benar Mm-mm, kayak mm-mm, pas sama Allah gitu kan. Jadi aku dari pertama kali kayak udah mantep gitu, nggak alhamdulillahnya nggak ada perasaan takut, nggak ada perasaan kayak mm-mm, khawatir pekerjaan aku akan sedikit, terus kehilangan pekerjaan yang mm-mm, memang harusnya nggak berhijab gitu ya. Jujur waktu pertama kali aku langsung menutup ini, diriku dengan hijab itu langsung dapat cobaan yang masya Allah juga sih. Ada kerja yang biasanya sering mungkin kerja sama-sama aku, tapi karena aku berhijab, mungkin memang pihaknya tidak ingin tidak tidak ingin apa pekerjaannya tuh yang pakai hijab gitu. Ya aku ya ya misalnya aku ya alhamdulillah ya udah, emang mungkin nggak sedih sih Umi. Karena aku ngerasa ya Allah Allah baik banget kayak memberikan aku pekerjaan yang mungkin bisa lebih baik lagi nanti digantikan dengan yang lebih baik, dan setelah Allah langsung kasih gantinya yang lebih baik. Aku nggak tahu sih, maksudnya bener-bener langsung ungu gitu, maksudnya masya Allah gitu. Terus kayak aku juga baca kalau misalnya kita lebih baik, insya Allah bakal didekatkan dengan orang-orang yang baik juga kan. Dan itu tuh langsung gitu. Eh, aku ngerasa sekitar aku, lingkungan aku sekarang jadi lebih baik gitu, maksudnya datang orang-orang yang baik, kayak misalnya alhamdulillah kemarin atas izin Allah juga aku syuting harusnya yang siang, yang jam 2 gitu, tapi apa live tapi jadi tapping, akhirnya malah ketemu sama Kak Kartika gitu kan. Itu udah atas izin Allah kan, berarti kan aku dipertemukan dengan Kak Kartika, akhirnya dipertemukan dengan Umu. Itu luar biasa banget gitu. Jadi untuk khawatir gak dapat kerjaan yang memang mungkin berhijab, enggak juga Umu, karena aku yakin Allah pasti udah ngatur rezeki kita dengan baik juga gitu, yang penting halal ya. Nah,
Betul, betul. Nah, keyakinan ini teman-teman yang juga perlu ada ya. Jadi kita juga belajar dari Mbak Nabilah walaupun beliau berhijabnya baru, tapi keyakinan bahwa pertolongan Allah itu nggak mungkin ketuker, yakin bahwa rezeki itu nggak mungkin ketuker, yakin bahwa Allah itu maha menolong, itu tuh keyakinan itu yang mesti ada di dalam diri kita, teman-teman. Nggak yang kita baru berhijab, nggak yang kita udah lama berhijab, keyakinan ini tuh nggak boleh luntur dari kita. Karena kalau kita yakin, berarti kita percaya juga kalau Allah itu ada. Tapi kalau kita nggak yakin, ya berarti kita juga nggak yakin kalau Allah itu nggak ada. Karena kalau kita yakin Allah ada, pasti kita yakin Allah itu nolong, Allah itu akan ngasih rezeki, Allah itu akan bantu, Allah itu akan ngangkat kita, Allah akan jagain kita, tuh pasti gitu ya. Tapi kalau kita udah nggak yakin atas itu, ya berarti kita juga nggak yakin sama sama namanya Allah. Berarti ada yang salah dengan keimanan kita atau akidah kita. Jadi mesti yakin banget bahwa apapun yang kita kerjakan selama itu ada di jalan Allah, pasti Allah akan ngasih bantuan. Kita kan sering banget ya, apa namanya, mengucapkan kata-kata fa inna ma'al usri yusro, inna ma'al usri yusro. Itu kan sering banget ya. Jadi kita sering bilang itu atau kita sering ngucapin itu waktu kita sholat ya. Tetapi kita seringkali nggak memaknai artinya bahwa fa inna ma'al usri yusra itu kan bersama dengan kesulitan ada kemudahan, bersama dengan kesulitan ada jalan keluar. Jadi tenang aja, Allah yang udah janjiin bahwa kalau kamu dikasih satu ujian, sebetulnya solusinya tuh udah nempel, cuma kita aja yang belum ngelihatnya. Tapi nanti pasti sama Allah dikasih jalan. Nah, keyakinan itu juga yang mudah-mudahan juga ada di dalam diri teman-teman dan selalu diyakini bahwa Allah tuh nggak mungkin ninggalin hambanya siapapun dia yang sedang mencoba untuk kembali kepada fitrah dan insya Allah kita semua bisa istiqomah di dalamnya. Amin. Nah, Mbak Nabila, ini setelah akhirnya menutup aurat, reaksi orang-orang sekitar terdekat gimana? Alhamdulillahnya terutama keluarga yang pasti support, dukung, apalagi khususnya ibu sama ayah, misalnya papa mama aku, terus kakak adikku juga. Kebetulan kan aku anak perempuan satu-satunya Umu, jadi papa tuh bener-bener seneng, bersyukur banget. Papa bilang mungkin salah satu doa papa kamu jadi perempuan yang soleha tercapai gitu. Dan aku juga jujur Umu, dari aku belum berhijab juga aku selalu doa, ya Allah jadikan aku perempuan yang soleha, karena biar hatiku tergerak untuk bisa mencapai apa ya, mencapai ini gitu, maksudnya supaya bisa berhijrah gitu dulu ya, mungkin Allah kasih jalannya sekarang gitu ya. Karena aku berpikir aku pengen punya prinsip, kenapa harus nunggu nikah untuk menutup aurat. Kalau misalnya aku, biasanya kan kalau misalnya mau nikah itu kan harus tutup aurat biar suaminya tuh yang tadi Umi bilang ketolong gitu ya. Kenapa aku nggak nolongin ayahku duluan gitu, laki-laki pertama yang aku cintai kan. Jadi ya nggak ada alasan mau usia muda usia tua untuk bisa berubah lebih baik karena Allah. Dan teman-teman juga Jadi, dukung sih semuanya. Support juga alhamdulillah. hmm, hmm, kalau ini, kalau follower-follower di sosmed gimana, Mbak? Sosmed alhamdulillah juga ada yang dukung, tapi juga masih ada yang kontra, yang mungkin umum masih yang ada aja yang fitnah aku, yang zolim, masa aku dikatain ini itu. Cuman aku sih gini aja ya, alhamdulillah aja udah diucapin ini itu, aku nggak mau dengerin. Yang penting aku fokus aja memperbaiki diri aku, karena aku juga belum tentu sempurna juga kan. Ya udah, maksudnya ya pasrah aja sama Allah, biar Allah yang nanti ngatur lah gitu. Iya, 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 betul. Kita nggak bisa nguasain mulut orang ya. Kita nggak bisa ngatur apa yang mau diomongin orang, apa yang mau dibikin orang lain gitu. Kita nggak bisa ngatur. Dan itu adalah urusan manusia itu dengan Allah. Jadi teman-teman di sini ingat ya bahwa teman-teman nggak bisa menguasai atau mengatur orang lain. Apa yang mau dia omongin, apa yang mau dia lakuin gitu. Kita nggak bisa. Jadi itu biarlah menjadi urusan dia dengan Allah, nggak usah terlalu dipusingin gitu ya. Tetapi fokuslah pada apa-apa yang bisa kita ikhtiarkan, apa yang bisa kita kuasai dan apa yang bisa kita lakukan. Nah, kita bisa memilih mau jadi
wanita yang lebih dekat kepada Allah atau tidak. Kita bisa memilih mau bakti sama orang tua atau tidak. Kita bisa memilih teman-teman mau berhijab atau tidak. Kita juga bisa memilih teman-teman, bisa memilih pekerjaan mana yang mau kita ambil dan mana yang tidak gitu. Nah, itu ada di dalam wilayah kuasa kita. Itu yang harus dimaksimalkan pilihannya. Mudah-mudahan pilihan itu adalah pilihan di jalan Allah ya gitu. Soal suara-suara sumbang dari luar sana yang mungkin kadang-kadang bisa bikin teman-teman jadi agak-agak sakit Sedikit hati, sedih dan ya. kepikiran, terus akhirnya jadi baper gitu ya. Udah biarin aja, hempaskan aja itu ya. Biarin itu jadi urusan dia dengan Allah saja. Dia nanti akan dimintai pertanggungjawaban atas apapun yang dia ucapkan. Termasuk teman-teman di sini yang mendoakan, Masya Allah banyak sekali. Jazakumullah hasanul jaza. Karena ada ikhwan ya, jadi jazakumullah hasanul jaza teman-teman yang juga sudah mendoakan Mbak Nabilah di sini, mendoakan tetap istiqomah, kemudian mendoakan untuk apa namanya, mendoakan untuk apa tetap on the track gitu ya untuk Mbak Nabilah. Terima kasih banyak. Semoga doa-doa yang tadi teman-teman ucapkan dengan tulus itu kembali kepada teman-teman semua. Kenapa? Karena ketika seseorang melakukan kebaikan, maka kebaikan itu akan kembali kepadanya. Tapi kalau seseorang melakukan keburukan, maka keburukan itu akan kembali kepadanya. Jadi nggak usah jadi orang yang nggak baik. Dan nggak usah ingin mencoba jadi orang yang nggak baik. Nggak usah teman-teman. Jadi orang baik aja. Karena kalau kita jadi orang baik, masih ada aja orang nggak baik sama kita. Oke. Tapi kalau kita tapi setidaknya, jadi gini, kalau bapak mertua saya itu bilang gini, kalau kamu pengen dapetin beras, maka kamu harus nanam padi, walaupun kadang-kadang masih ada rumput di sekitarnya. Jadi gitu. Jadi kita jadi orang baik saja, itu masih ada orang yang berusaha untuk nggak baik sama kita. Tapi tetap aja jadi orang baik karena nanti kita pasti akan mainan kebaikan itu nanti di saatnya insya Allah gitu. Jadi Mungkin keyakinan itu yang mesti ada ya Mbak Bila ya. walaupun nggak di dunia, tapi mungkin dapatnya di akhirat gitu umum ya. Maksudnya Betul, kebaikan. betul banget, betul banget, betul banget gitu. Jadi nggak masalah orang-orang di dunia nih ngomongin kita ini atau apa segala macem gitu ya teman-teman, nggak masalah gitu. Allah yang maha tahu kita ini seperti apa. Karena yang tahu kita tuh cuma Allah saja. Maka tetaplah jadi orang baik, tetaplah jadi orang solihah, udah itu aja gitu. Nggak usah mikir-mikir, kalau kayak gini caranya udah deh sekalian gua kayak gini aja, sekalian gua kayak gitu aja gitu. Karena biasanya ujian berhijrah itu adalah itu ya, omongan orang ya Mbak Bila ya, Iya ngomongan benar. orang yang aduh ya Allah, kadang-kadang kalau kita dengerin satu-satu ya komennya nyakitin hati banget gitu ya, bukan yang ngedoain malah ngomongnya yang aneh-aneh gitu ya, rasanya pengen gitu ya, atau malah sekalian udah deh sekalian gitu, sekalian aja gue jadi orang nggak baik gitu. Enggak, Mm-mm. jangan. Bismillah ya, teman-teman juga ya. Tetap istiqomah, nggak usah dengerin kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah. Memang tetangga suka begitu ya, mulutnya suka julid ya. Jadi Anda juga yang jadi tetangga jangan julid mulutnya. Doain dong yang baik-baik ya. Nah, ini Mbak Bila, alhamdulillah ya, orang-orang sekitar paling dan yang paling penting itu ya, ternyata lingkaran terdekat, lingkaran satu itu yang ngejagain kita banget. Karena mereka kan yang bikin kita tetap aduh gitu ya, tetap yang tadinya udah mau swing sana swing sini akhirnya bisa tetap jejak bumi itu ya karena orang-orang yang ada di sekitar ya. Nah, setelah berhijab seperti ini, ke depan kira-kira ada planning apa yang ingin Mbak Bila lakukan? Kalau nggak ada dengan aku berhijab, aku banget umum sebenarnya buka usaha fashion yang muslim gitu. Amin. Punya event itu belum, tapi aku malu gini, masa aku jual hijab jual baju muslim tapi aku belum 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 berhijab ya. Nah sekarang ya alhamdulillahnya Allah kasih kemudahan aku untuk bisa berhijrah. Semoga aja impian aku untuk bisa buka usaha baju muslim, hijab segala macam yang tentang ya wanita, fashion wanita gitu ya maksudnya, tapi tetap di depan itu semoga bisa tercapai gitu pengennya. Amin ya Allah, amin. Teman-teman, bantu doakan ya Mbak Nabila. Lagi-lagi ya, ketika kita mendoakan orang lain, maka sesungguhnya kebaikan kembali kepada kita. Ya, jadi jangan pernah pelit untuk ngedoain orang lain. Itu, jangan pernah pelit ngedoain orang lain. Dan jangan iri ngelihat orang lain
doanya dikabulkan oleh Allah. Karena bisa jadi pada saat kita bahagia, ketika melihat orang lain bahagia, sebetulnya pada saat itu pertolongan Allah mau datang buat kita. Jadi jangan pernah pelit untuk mendoakan orang lain ya teman-teman. Kak Bila, kami doakan kakak istiqomah dalam jalan hijrahnya. Amin gitu. Nanti Allah juga istiqomahkan teman-teman. Kak Bila, kami doakan bisnisnya kakak berkah, berlimpah, Allah ridho, amin. Nanti teman-teman diberikan rizki lebih banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi doakan Mbak Nabila Ayu, mudah-mudahan doa yang sama, insya Allah, dan pasti doa kebaikan yang sama juga kembali kepada teman-teman semuanya. Nah, Mbak Nabila, ini apa namanya, di dalam kondisi pandemi seperti ini ya, itu kan pasti mungkin job dan lain sebagainya itu jadi lebih sepi ya daripada biasanya. Nah, untuk mengisi waktu saat ini selain dari apa namanya, selain dari nyelesain skripsi gitu ya, ikut-ikut talk show dan lain sebagainya gitu. Ada kegiatan lain yang lagi dikerjain sekarang, Mbak? Mungkin proyek-proyek akhirat misalnya bareng sama komunitas apa, bikin kegiatan apa gitu? Untuk kegiatan kayak gitu belum sih Umi, tapi kalau di Hmm. rumah ada ponakan sering main sih, udah main kan, baca buku tentang Mm-mm. punya buku jadi itu bukunya bener-bener Mm-mm. kayak anak muda, anak-anak yang remaja gitu yang pengen hijrah tapi masih takut baca Mm-mm. buku itu. Aku, Masya Allah banget sih, makanya aku lagi senang baca buku itu. Terus di rumah kan aku juga suka masak, jadi paling kegiatannya masak, coba menu baru yang belum pernah aku masak. Apalagi ya paling itu aja sih, umur olahraga Masya Allah, yang Masya positif lah. Allah. Ya, harus betul, harus banget itu. Dan mungkin Mbak Bila bentar lagi mau terima endorsan kerudung, gamis ya. Itu teman-teman boleh langsung, teman-teman mungkin kalau yang punya produk gitu, aku punya produk kerudung, boleh nggak diendorsin sama Mbak Nabila? Nanti teman-teman boleh DM langsung ya. Karena ini salah satu proyek akhirat sebetulnya teman-teman. Jadi apa namanya, kalau kalau teman-teman punya produk gitu ya, kemudian pengen minta di endorse oleh influencer gitu. Kalau produknya misalnya kerudung gitu atau makanan halal ya, itu kan sebetulnya adalah syiar dakwah juga. Jadi Betul. tidak selalu kok syiar dakwah itu dalam bentuk teman-teman ngisi kajian gitu atau Mbak Nabila ngisi kajian, enggak gitu. Tetapi ketika kita mengendorse apa ya, tools atau properti yang dia mendukung kepada ketaatan, itu juga adalah bagian dari syiar dakwah. Misalnya ada yang endorse mukena atau endorse sajadah travel gitu atau endorse kosmetik halal misalnya gitu ya. Nah, itu insya Allah juga adalah bagian dari syiar dakwah Islam. Insya Allah mudah-mudahan Allah mudahkan ya Mbak Bila ya. Nah, ke depan ada planning yang lagi mau dikerjain dalam waktu dekat ini, Mbak? Dalam waktu dekat ini sih Umu. Semuanya tuh karena aku baru berhijab ya Umu, jadi semua tuh Ya, kerjaan kegiatan tuh kayak dadakan, nggak yang kalau dulu ya, kan mungkin tahu nih, oh aku ya belum berhijab kerjanya ini dari jauh-jauh hari. Kalau sekarang mungkin banyak orang yang masih belum tahu aku berhijab, jadi kayak kemarin ada tawaran kerjaan, terus aku tanya dulu, Kak maaf aku sudah berhijab, apakah kerjanya bisa? Oh oh, maaf gitu. Oh ya sudah nggak apa-apa gitu kan. Jadi ya maksudnya kalau untuk kayak play, aku pertanyaannya planning ke depannya tuh kayak belum ada, karena kayak nggak tahu tiba-tiba Allah kayak jatuhin rezekinya tuh apa sih ya, maksudnya dadakan aja kayak yang iya, bikin iya, aku iya, siapa iya. gitu, Yang bikin kayak nggak, kaget-kaget sendiri ya. iya kayak nggak ketebak gitu loh. Masya Allah, itulah namanya rezeki teman-teman. Jadi rezeki itu ya begitu. Rezeki itu adalah sesuatu yang memang kita nggak akan tahu kapan, di mana, lewat siapa dia akan datang. Jadi dia betul-betul adalah misteri yang cuma Allah aja yang tahu gitu kapan mau ngasihnya buat kita. Makanya kenapa rezeki itu minallah. Rezeki itu benar-benar cuma Allah yang tahu. Kita nggak bisa prediksi, sama seperti ajal.
Itu benar-benar cuma Allah aja yang tahu kapan, di mana kita akan diambil. Sama seperti rizki. Jadi nggak usah khawatir sama yang namanya rizki. Pokoknya lagi-lagi pesan saya, teman-teman jadi orang baik aja deh. Ya, jadi orang baik, jadi orang solih, jadi orang yang takut sama Allah. Dengan cara itu, insya Allah pertolongan-pertolongan Allah pasti akan datang. Ya, mungkin ada di sini juga yang bertanya bahwa ada kok orang-orang yang nggak deket sama Allah tapi ditolong juga. Iya, tapi itu namanya istidraj, teman-teman. Itu bukan karena Allah sayang, tapi karena Allah sekalian pengen nendang. Namanya istidraj. Istidraj itu adalah ketika seseorang dia dikasih sama Allah kenikmatan, 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 banyak kemudahan, keenakan gitu ya, hidupnya seneng gitu. Tapi bikin dia makin jauh dari Allah. Jauh, 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 makin jauh dari Allah, terus dikasih sama Allah nikmat, tapi dia makin jauh. Namanya istidraj. Dan hati-hati ya, jangan sampai dan kita berlindung kepada Allah dari istidraj. Karena itu bahaya banget. Kita ngerasa bahwa hidup kita fine-fine aja karena Allah ngasih semua buat kita. Kita kepengen ini dikasih, kita kepengen itu dikasih, kita kepengen apa lagi dikasih. Semua dikasih sama Allah. Tapi itu bikin kita makin terlena, banyak banyak menghayal gitu ya, terus males ibadah, terus nggak deket sama Allah. Hati-hati, itu istidraj. Jadi kalau kondisinya kita diberikan satu rizki sama Allah, jangan lupa untuk bersyukur ya teman-teman. Dikasih rizki lagi sama Allah, jangan lupa untuk bersyukur. Dikasih lagi rizki sama Allah, jangan lupa untuk bersyukur. Nah, di perjalanan hijrah yang hitungannya baru beberapa bulan, Mbak Bila. Kayaknya baru beberapa minggu sih. Baru beberapa minggu, Masya Allah. Nah, ini kan ke depannya kan pasti ada aja nih ujian yang akan dijalani ya. Namanya juga hidup. Kita nggak menutup aurat aja ada ujiannya ya, Mbak Nabila ya. Apalagi Jadi, berhijab gitu waktu kemarin dengan Habib dan Kartika aja tuh memang Habib juga bilang kalau berhijab tuh hijrah tuh pasti ada aja cobanya, benar-benar masya Allah berat banget, tapi tujuannya harus ingat lagi untuk Allah gitu, ikhlas Allah, niatnya untuk Allah, jadi insya Allah dimudahkan oleh Allah gitu. iya, betul. Itu dia. Jadi kembali kepada niat dan menguatkan dan mengazamkan niat atau menguatkan niat ya bahwa kita memang hijrah ini untuk Allah, bukan untuk manusia, bukan karena kepengen dibilang cakep berhijab lah, bukan karena kepengen dibilang solehah lah, bukan karena kepengen sesuatu yang sifatnya duniawi, enggak ya teman-teman. Jadi benar-benar karena pengen Allah aja. Artinya gini, kalau berhijab pun menurut pandangan manusia kita lebih jelek, it's okay. Yang penting kita taatnya sama yang penting kita ngikutin perintah Allah gitu. Kalau menurut manusia kalau kita berhijab itu kelihatan lebih gendut, ya biarin aja. Yang penting Allah ngelihat kita sangat luar biasa cantiknya. Kenapa? Ya karena kita nutup aurat. Apa yang seharusnya kita tutup gitu. Ya, jadi itu tuh niat yang perlu diazamkan teman-teman. Dan di niat ini harus terus, di-refresh terus, di-refresh terus, di-refresh terus. Dengan cara apa? Dengan cara belajar. Jadi, teman-teman yang sudah memilih jalan hijrah saat ini, yang memilih sudah, aku pengen deket sama Allah, maka niatnya harus di-refresh dengan cara belajar. Nah, ini salah satu tempat untuk teman-teman bisa merefresh niat di dalam hijrah, kemudian juga ketemu dengan orang-orang yang insya Allah bisa mensupport kita sama-sama dalam hijrah, terus juga ketemu guru-guru hebat. Saya merekomendasikan teman-teman untuk ikut di acara Amazing Muharram. Nah, Mbak Bila, acara Amazing Muharram ini itu acara yang tiap tahun dibikin sama Cinta Quran Foundation. Jadi acaranya itu kajian, tapi juga ada entertainment-nya di dalamnya. Biasanya ada ustadz-ustadz, ada narasumber-narasumber inspiratif yang mereka akan berbagi kisahnya, kemudian akan memberikan tausiah kepada kita, yang itu bisa jadi bekal ilmu buat kita dalam perjalanan hijrah kita. Karena kalau misalnya kita hijrah tapi nggak ada bekalnya kan, nanti khawatirnya di tengah jalan kita udah kehabisan bekal, udah, ternyata hijrah tuh berat banget ya kayak gini. Aduh, tau gitu nggak, aku balik lagi, nah gitu. Nah, jadi itu kenapa harus terus dibekelin atau terus di-refresh niatnya dengan cara apa? Dengan cara teman-teman banyak menuntut ilmu. Nah, salah satunya di Amazing Muharram ini. Dan Masya Allah ini tuh udah tahun ke-10 Mbak Bila Cinta Quran bikin Amazing Muharram.
Masya Allah, sudah tahun ke-10. Biasanya kita jalannya offline dari satu kota ke kota yang lain gitu. Kayak Medan, Palembang, kemudian Jakarta, Bandung, Surabaya, Makassar, Balikpapan, dan seterusnya teman-teman. Tapi karena ini pandemi, jadi tahun ini kita bikinnya online. Nah, spesial tahun ini di Mezi Muharram yang ke-10, kita akan ditemenin sama guru-guru luar biasa. Teman-teman pasti kenal dengan Ustadz Bahtiar Nasir, kenal dengan Ustadz Umar Mita, kenal dengan Ustadz Ajo Bendri atau Bendri Jaisyur Rahman. Kemudian teman-teman pasti kenal dengan Ustadz, siapa lagi ya? Fatih Karimah, kita sebut ya suami aku. Itu atau ada Ustadz Jamil Azaini juga, ada Ustadz Irfan Abu Nafet dan lain sebagainya gitu. Intinya ada banyak sekali ustadz-ustadz luar biasa yang ilmu mereka juga sangat luar biasa, pengalaman hidup mereka juga luar biasa, yang insya Allah akan berbagi ilmu kepada kita dan mendampingi kita selama 1 bulan penuh. Jadi nanti teman-teman akan masuk di dalam grup-grup WhatsApp atau Telegram gitu ya, kemudian nanti akan di coaching secara private oleh guru-guru yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, teman-teman mau tahu siapa saja deretan guru-gurunya, nanti bisa langsung masuk ke Instagramnya @amazingmuharram. Jadi, saya mengundang teman-teman semua untuk ikut hadir di acara Amazing Muharram, dan juga secara khusus pengen banget Mbak Bila bisa ikut di acara Amazing Muharram bareng sama saya dan juga teman-teman yang lain, dan insya Allah sama-sama kita belajar di sini insya Allah. Insya Allah Umu pengen juga Amin, kalau amin, dikasih. amin. Amin, 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 Masya Allah. Ini undangan khusus buat Mbak Nabilah Ayu dan juga buat teman-teman semua yang ada di sini untuk ikut hadir di acara Amazing Muharram ya, teman-teman ya. Nah, nanti informasi detailnya teman-teman bisa langsung DM ke Instagram @amazingmuharram, sudah saya sematkan, atau teman-teman bisa langsung daftar di b3.li/US. Dan kalau teman-teman masuk ke link itu, nanti ada diskon spesial 25% buat siapapun yang mendaftar ke situ. Lumayan loh teman-teman, hari gini diskon 25%. Jangan kan 25% ya, saya emak-emak kayak gini, diskon 5% aja saya kejar gitu. Apalagi diskonnya 25%. Masya Allah. Mbak Bila, ini di akhir obrolan kita ya, ini apa yang sekarang menjadi setelah Mbak Bila menutup aurat ya, ada perubahan tujuan hidupkah di dalam dirinya Mbak Bila? Tujuan hidup. Em, Tujuan hidup aku ya jujur untuk membahagiakan orang tua sih Umu. Dari dulu tujuan hidup aku nggak pernah berubah tuh. Mhm. Karena bahagiain papa mama di dunia, tapi juga di akhirat gitu. Mungkin kalau dulu hanya di dunia aja, Mhm. tapi insya Allah bisa membahagiakan papa mama di akhirat juga. Terus apalagi ya, ya tujuannya pasti pengen menjadi orang yang lebih baik untuk Allah Subhanahu Wa Taala dan untuk dunia juga gitu. Mungkin aku nggak tahu umur aku sampai kapan kan, tapi ya sisa hidup yang aku punya ini aku pergunakanlah untuk tujuan yang lebih baik aja intinya Dan masya Allahnya setelah, jadi kan aku baca buku tentang hijrah itu kan, aku baca katanya kalau kita hijrah tuh ada ketenangan yang kita dapatkan. Dan benar kata tadi, mungkin ada orang yang belum berhijab mungkinnya tapi ditolong sama Allah ya, tapi mungkin ketenangan yang eh, mereka dapatkan sama mungkin beberapa orang yang sudah berhijab tuh beda jauh sih jujur aku ngerasa ada ketenangan yang aku nggak bisa sih ngungkapinya tuh nggak bisa, tapi tenang banget, aku tenang, aku ngerasa hidup aku tenang. Jadi walaupun ada masalah tetap ada cobaan, tenang aja gitu hatinya. Beda sama yang dulu waktu sebelum aku berhijab tuh lebih gelisah, udah apa-apa lebih gundah gulana lah gitu-gitu loh. Masya Allah banget pokoknya. Masya Allah, Masya Allah. Ya, itu ya teman-teman. Kalau kita em, tujuannya adalah pengen dapetin ridho Allah, maka ketenangan itu kan Allah kucurkan. Jadi inilah indahnya Islam. Kalau kita dekat sama Islam, kita akan tenang dan tenang. Kalau udah tenang, kita akan senang. Tapi kalau yang kita kejar hanyalah kesenangan, itu bisa kita dapetin. Tapi tenang, maaf, dia akan say, you udah bye-bye sama kita. Dia nggak akan mau deket. Ya kan, Mbak? Iya betul. Nah, itu. Dan itu Aku yang mau pasti Mbak Bila rasain. boleh nggak aku mau nambahin sedikit. Jadi papa
Lu sering banget sebelum aku berhijab juga sering ngomong, "Oh, jangan cuma kejar dunia tapi kejarlah akhirat, makanya kan kita kejar dunia terus kan kita nggak ada ilmu ya, sampai kapan, apa sih yang aku cuma mikir gini, waktu aku sebelum memantapkan untuk berhijab, aku tuh kejar apa sih di dunia ini, tujuan aku tuh mau ngejar apa sih, karir, pendidikan gitu, maksudnya semua pasti aku kejar tapi bukan dunia aja dong, aku harus mikir bekal aku untuk akhirat nanti mana gitu, maksudnya kayak yang papa bilang harus kejar dong biar nanti dunia juga apapun oh pasti dapat, tapi bener umum akhirnya karena ya insya Allah kalau kita niatnya untuk ngejar akhirat pasti apapun yang kita inginkan di dunia Allah kasih langsung walaupun kita tanpa minta gitu ya, bener gak sih umum kayak gitu? Betul, betul. Itu tuh perkataannya Umar bin Khattab, Mbak Bila. Masya Allah Ya, banget, ayah. Iya. ya, Jadi ya. Umar bin Khattab, sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tuh beliau mengatakan gini, beliau tuh ngasih pesan gitu ya buat kita semua, teman-teman ya, ini dicatat baik-baik ya. Kalau kalian kejar dunia, maka akhirat akan meninggalkan kalian. Tapi kalau yang kalian kejar adalah akhirat, maka dunia yang akan menyembah di kaki kalian. Coba, teman-teman, kalau yang kita kejar adalah akhirat, dunia nanti ngerangkak. Tolong dong, gitu. Dunia bakal kayak gitu. Jadi, kalau kita, yang kita kejar adalah akhirat, rezeki akan tenang deh. Rezeki akan datang dengan cara yang halal, dengan cara yang tidak disangka-sangka dan tidak diduga-duga. Kayak Mbak Bila rasain gitu. Tiba-tiba plek ada ini, tiba-tiba plek ada ini. Nanti rasain deh Mbak, akan lebih banyak kejutan-kejutan Allah yang akan bikin gitu. Itu kan lebih banyak kejutan lagi karena kita fokuskan adalah akhirat gitu. Istilah kata gini, ya Allah aku tawakal udah apapun lah gitu. Istilah kata ini aku udah serahkan semua diriku kepadamu ya Allah. Apapun yang engkau ingin perbuat atasku, aku ridho ya Allah. Udah gitu aja, nanti Allah akan datangkan banyak sekali kejutan dalam hidup kita. Karena saya pribadi juga ngerasain itu teman-teman, dan saya yakin teman-teman di sini juga banyak yang ngerasain itu ya, ngerasain ketika mulai berhijrah atau mulai ingin aduh ini udah harus saatnya deket sama Allah gitu ya, udah salah nih jalan-jalan yang kemarin itu udah salah gitu, pengen deket sama Allah, itu pasti ngerasain kejutan-kejutan banget. Jadi fokus sama akhirat, dan itu harusnya menjadi tujuan kita karena itu ciri-ciri orang cerdas teman-teman. Fokusnya sama akhirat, nanti tenang, kata Umar bin Khattab, dunia nanti yang akan ngejar-ngejar kamu, dia yang akan berlutut di kakimu. Tapi kalau yang kamu kejar adalah dunia, pasti akan kamu dapetin. Karena kamu udah bekerja keras kan, kamu akan dapetin itu. Tapi yakinlah, dunia apa akhirat akan say no 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 no. Bye 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 bye, aku nggak mau deket-deket sama kamu. Karena yang mau kita kejar cuma dunia. Dan memang doa kita juga kayak gitu kan. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah hasanah. Wakina azabannar. Jadi kita kepengen kita dapat akhirat yang hasanah dan juga dunia yang hasanah. Jadi itu akan kita dapetin dua-duanya. Kalau fokus kita adalah surga. Masya Allah banget teman-teman. Jadi apa yang disampaikan oleh ayahnya Mbak Bila itu benar sekali karena itu adalah perkataan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi Masya Allah ya teman-teman. Nah, sahabat-sahabat solihah, dan di sini ada juga ternyata para ikhwan, para emas-emas ya, dan bapak-bapak yang ada di sini. Jazakumullah asanul jaza juga sudah berkenan untuk ikut mendengarkan live Instagram ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan sebelum saya dan Mbak Bilah pamit, saya ingin memberikan hadiah dulu buat teman-teman yang ada di sini ya, karena sudah berkenan untuk ikutan live IG ini. Saya ingin memberikan hadiah. Insya Allah saya mau membagikan 3 tiket Magic Muharram free buat 3 orang. Nanti pertanyaan siapa yang menjawab paling tepat dan paling cepat yang akan dapetin 1 tiket untuk ikut di acara Amazing Muharramnya Cinta Quran Foundation. Siap-siap ya teman-teman. Pertanyaan pertama, gampang aja nih pertanyaannya. Pertanyaan pertama, mudah-mudahan teman-teman beruntung ya. Pertanyaan pertama adalah, siapakah sahabat Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa kejarlah dunia maka akhirat akan meninggalkanmu, kejarlah akhirat maka dunia akan berlutut di kakimu. Bismillah. Tadi udah kita jelasin Bismillah. Ya. Juga ya. Pasti tahu jawabannya. Masya Allah. Wah, langsung ada Hawa _ Nurintan.
Hawa underscore Nurintan mungkin ya. Umar bin Khattab. Ya, benar ya Mbak Bila ya, itu yang pertama. Kalau di saya tuh di layar saya itu yang pertama. Benar ya? Barakallah Mbak Hawa. Karena namanya Mbak Hawa, saya yakin pasti perempuan ya. Mbak Hawa Nur Intan, barakallah dapat 1 tiket free Amazing Muharram. Nanti Mbak Hawa boleh langsung DM saya ya. Nanti kita kontak-kontakan di situ. Pertanyaan yang kedua, teman-teman. Masya Allah. Pertanyaan kedua, saya mau yang gampang-gampang aja lah pertanyaannya. Pertanyaan yang kedua adalah, teman-teman yang sudah ngikutin Instagram Amazing Muharram pasti bisa jawab pertanyaan ini. Oh, Masya Allah, ada yang hafal 20 juz. Barakallah, Mas. Tambah jadi 30 juz ya. Pertanyaan kedua adalah, kapan hari pertama pelaksanaan Amazing Muharram? Hari pertama pelaksanaan Amazing Muharram. Tadi juga udah saya sampaikan. Ada nggak saya bilangnya tadi ya? Lupa. Iya, aku juga. Kayaknya cuma 10 tahun deh, umur 10 tahun ya. Oh, gitu ya? Oke. Oh, ada yang benar. Jangan bahwa lagi, bahwa. Oh, ada Leona Primarsya 27 Agustus. Nah, ada Mbak Leona, Mbak Ona nanti DM saya. Iya, 27 Agustus benar. Jadi hari pertama pelaksanaan Amazing Muharram itu ada di tanggal 27 Agustus ya, teman-teman. 27 Agustus. Masya Allah. Mbak Leona Primarsya. Ini mah teman aku ini. 1 tiket ya, Mbak Ona. 1 pertanyaan lagi, teman-teman. Sebutkan minimal 3 narasumber acara Amazing Muharram. Tadi udah saya sebutkan. 3, minimal 3 ya narasumbernya acara Amazing Muharram. 3, minimal 3. Langsung tulis ya teman-teman, nggak usah yang 1 ketik, 1 ketik, 1 ketik, jangan gitu ya. Minimal 3, 3 saja deh, nggak usah banyak-banyak. Narsum di acara Amazing Muharram. Bismillah, 3 narasumber acara Amazing Muharram. Cepat. Lukis Jelly, kurang tepat. Ada yang benar ini. Mbak Riza Rizky Amalia. Gitu karena hanya 2 ya. Mbak Riza Rizky Amalia, Ustadz Fatih Karim, Ustadz Umar Mita, Ustadz Bahtiar Nasir. Barakallahu fikum. Mbak Riza Rizky Amalia berhak mendapatkan 1 tiket free Amazing Muharram. Masya Allah. Bagi teman-teman yang lain yang ingin mendapatkan tiket Amazing Muharram, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, teman-teman bisa langsung masuk ke Instagram @amazingmuharram, atau teman-teman bisa langsung klik link bit.ly/US karena langsung akan otomatis dapat diskon 25%. Oh, dan iya, ini di Amazing Muharram ini insya Allah nanti akan ada 6 umroh gratis yang akan dibagikan kepada teman-teman semua untuk teman-teman yang kebetulan terpilih atau namanya terpilih begitu ya dari hasil nama-nama yang nanti insya Allah akan diundi. Jadi akan mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan 6 umroh gratis, insya Allah nanti akan diinformasikan di akhir tahun. Jadi pastikan teman-teman hadir di acara Amazing Muharram. Terakhir, Mbak. Ya kan? Kapan lagi ya? Udah dapat ilmu, dapat kesempatan umroh gratis, kemudian juga dapat diskon gitu ya. Kemudian apalagi dapat temen kayak Mbak Bila, karena insya Allah Mbak Bila juga akan ikut di acara Amazing Muharram. Insya Allah ya Mbak Bila ya. Insya Allah Umu. Ketemu di acara Amazing Muharram. Mbak Bila, terakhir ada yang ingin disampaikan? Minta didoakan oleh teman-teman. Maaf teman-teman. Iya. Apa siap. Nah, Mbak Bila, untuk terakhir apa yang ingin disampaikan kepada teman-teman yang ada di sini, mungkin minta untuk didoakan, kemudian atau hal yang lain yang ingin disampaikan kepada teman-teman di sini, silakan Mbak. Ya, bismillah ya, pokoknya semoga aja obrolan aku hari ini sama Umu ya, apalagi tentang perjalanan aku
dengan berhijab ini bisa menjadi manfaat untuk kalian semua dapat hikmahnya, atau mungkin abis ini kalian tiba-tiba apa eh apa sih namanya, menjemput hidayah ya umumnya, insya Allah semoga aja bisa bisa menyebar kebaikan terus, semoga aku bisa jadi orang yang baik juga. Dan intinya teman-teman, kalau misalnya kalian masih ragu untuk hijrah, atau kalian ragu untuk mau pakai hijab, mau laki-laki mau perempuan, ibaratnya kalau mau laki-laki mau berubah lebih baik juga, jangan takut, jangan ragu, jangan takut kehilangan dunia, kehilangan seisi yang ada di dunia. Tapi karena pasti kalau kamu hijrah untuk Allah, baik untuk Allah, berubah lebih baik untuk Allah, Allah kasih semuanya yang kamu mau pokoknya. Jangan pernah takut, karena Allah pasti selalu nolong, insya Allah. Amin, Itu amin, aja ya pesan. Allah. Masya Allah. Masya Allah, teman-teman. Sekali lagi, ini asar, teman-teman, waktu asar menjelang maghrib. Kalau di Bogor, kebetulan ini sedang hujan. Ini waktu yang sangat mustajab untuk berdoa. Teman-teman, jangan lupa untuk mendoakan saudara-saudara muslimnya yang lain, dan juga doakan secara khusus Mbak Nabilah Ayu. Mudah-mudahan Allah jaga istiqomahnya Mbak Bilah, istiqomah di dalam jalan keataatan, apapun ujian-ujian yang akan beliau jalani ke depan. Insya Allah itu malah akan semakin memperkuat keimanan kepada Allah dan keyakinan bahwa ada surga yang sudah menunggu di ujung perjalanan beliau nanti. Dan doa yang sama juga buat teman-teman semuanya yang hadir di sini, baik para ikhwan maupun para akhwat, teman-teman yang emas-emas dan yang mbak-mbak di sini, semuanya saya juga doakan semoga Allah mengistiqomahkan teman-teman di dalam jalan Islam, dan Allah jaga lisan-lisan teman-teman dari kata-kata yang buruk ya. Allah jaga hati-hati teman-teman dari terkotorinya. Allah jaga pikiran teman-teman dari rusaknya, dan Allah jaga amal semua teman-teman dari kemaksiatan. Semoga Allah pertemukan kita tidak hanya di live IG ini, semoga nanti Allah pertemukan kita kelak di dalam pertemuan-pertemuan lain yang penuh dengan keberkahan insya Allah, dan pastinya mudah-mudahan Allah pertemukan kita lagi semuanya bertetangga di surganya Allah. Amin Allahumma amin. Mbak Bila, jazakillah sanul jaza sudah meluangkan waktu untuk ngobrol bersama dengan saya dan teman-teman di sini. Terima Terima kasih kasih banyak banyak. udah kasih kesempatan Sama-sama, aku. terima kasih banyak. Allahu Akbar. Allahu Akbar, mudah-mudahan Allah jaga Mbak Bila dan keluarga ya. Amin, amin, Allahumma amin. Teman-teman semuanya, Mbak Bila dan saya mohon pamit undur diri dulu. Mohon maaf lahir batin atas semua kekurangan dari pelaksanaan live IG hari ini. Teman-teman tetap sehat dan mudah-mudahan Allah selalu jaga teman-teman di dalam Islam. Amin, 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 amin. Allahumma amin. Kami berdua pamit dulu ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Bila, terima kasih banyak. Jazakillah khair. Assalamualaikum. Teman-teman, saya tutup ya.